Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari dengan NIM 21639. Hari ini akan mempresentasikan hasil UTS Tourism Behavior tentang karakteristik wisatawan. Siapakah wisatawan itu? Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan untuk berekreasi, mempelajari destinasi yang sedang dikunjungi. Wisatawan menurut Spillane 1987. Wisatawan atau turis mengunjungi daerah lebih dari 24 jam. Pelancong atau pengunjung, mereka yang datang ke tempat wisata kurang dari 24 jam. Sedangkan wisatawan menurut Prajogo dalam Attila 2017, pengunjung sekurang-kurangnya 24 jam, tujuan perjalanannya untuk berekreasi, liburan, kesehatan, dan olahraga. Berdasarkan sifat perjalanan, Karyono 1997, foreign tourist, wisatawan asing, domestic foreign tourist, domestic tourist, wisatawan Nusantara, indigenous foreign tourist, transit tourist, business tourist. Karakteristik wisatawan berdasarkan psikografis, kepribadian, gaya hidup, kelas sosial. Berdasarkan aspek sosial ekonomi dilihat dari usia, latar belakang pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, siklus keluarga. Model psikografis Block atau kepribadian psikosentris. Bagaimana ciri-ciri psikosentris? Salah satu cirinya yaitu 1, bukan petualang, kurang berani mengeksplorasi, sangat berhati-hati dan memiliki sifat konservatif atau kaku, cenderung membatasi pengeluaran dengan mengingat ketidakpastian masa depan, kurang-kurang percaya diri, memiliki destinasi favorit, pasif, tidak banyak kemauan. Sedangkan alosentris, bagaimana sih ciri-ciri alosentris? Yang pertama, penasaran secara intelektual, selalu ingin menjelajah keragaman, mengambil keputusan cepat, sadar hidup melibatkan resiko dan bahaya, percaya diri, memilih destinasi tidak terkenal, aktif, banyak maunya, mudah beradaptasi dengan lingkungan, lebih memilih kesepian tetapi ramah dan supply. Sedangkan dilihat dari aspek sosial ekonomi atau usia, kanak-kanak dari usia 0 sampai 9 tahun, ciri wisatawannya dipengaruhi teknologi, individual, dan egosentris, mengharapkan kemudahan. Remaja 9 sampai 16 tahun, ciri wisatawannya interaksi sosial pada lingkungan, berkelompok, dan wisata diorganisir, menyukai tantangan dan bereksperimen. Anak muda usia 17 sampai 24 tahun, ciri wisatawan keterbatasan waktu wisata karena pekerjaan, ingin mengenal daerah wisata lebih mendalam, tingkat permintaan pelayanan tinggi. Dewasa 24 sampai dengan 50 tahun, ciri wisatawan tingkat penghasilan tinggi, daerah wisata tradisional kurang menarik, mengutamakan sosialisasi wisata dengan keluarga. Setengah baya dari usia 51 sampai 60 tahun, ciri wisatawannya yaitu awal pensiun, senang bersosialisasi, belajar dari pengalaman wisata sebelumnya. Senior, kurang lebih usia 60 tahun. Pengalaman hidup sudah banyak, senang membayar tunai dan tawar-menawar, mengutamakan kekeluargaan. Aspek sosial ekonomi atau usia. Kelompok dewasa, menurut Kasali 2005. 1. Masa transisi dari umur 17 sampai 23 tahun. 2. Masa pembentukan keluarga dari umur 24 sampai 30 tahun. 3. Masa peningkatan karir dari 31 sampai 40 tahun. 4. Masa kemapanan dari umur 41 sampai 50 tahun. 5. Persiapan pensiun dari umur 51 sampai 60 tahun. Berdasarkan aspek geografi dilihat dari jarak, arus pergerakan, peluang perjalanan, populasi, musim. Berdasarkan pola perjalanan, dilihat dari manfaat wisata, fasilitas yang digunakan, kematangan perjalanan, tingkat loyalitas, dan tingkat penggunaan. Aspek geografi jarak. Umumnya orang kan berwisata terlalu jauh dari tempat tinggal karena alasan waktu dan biaya. Arus pergerakan wisatawan internasional relatif lebih cepat dibanding arus kunjungan domestik. Peluang perjalanan, globalisasi telah memungkinkan kesempatan perjalanan ke berbagai negara tanpa khawatir terkait visa kunjungan. Populasi, umumnya orang yang berdomisili berpenduduk padat, memiliki
memilih berwisata ke daerah yang relatif sepi, demikian sebaliknya. Musim umumnya orang yang berdomisili di daerah yang berhawa panas lebih memilih berwisata ke daerah yang lebih dingin, demikian sebaliknya. Pola perjalanan, fasilitas yang digunakan. Transportasi. A. Transportasi udara tergolong lebih sering digunakan oleh kelas menengah atas. B. Transportasi darat berasal dari beragam kelas sosial. C. Transportasi air beragam kelas, tapi ada khusus kelas menengah ke atas seperti kapal pesiar. Akomodasi, hotel kelas tertentu cenderung tidak selalu digunakan wisatawan kelas menengah ke atas. Pondok wisata atau wisma dan sejenisnya cenderung tidak selalu digunakan kelas menengah ke bawah. Faktor perilaku wisatawan dari faktor pendapatan, menurut saya bisa dilihat dari pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya, dan situasi ekonomi akan mempengaruhi pilihan produk jasa atau wisata. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.